Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas topik seputar metode investasi di reksadana yang sedang populer yaitu dollar cost averaging. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Widrawan Hendrawan, Head of Wealth Management dari PT Bank DBS Indonesia. Selamat pagi Pak Widrawan. Selamat pagi Pak Chandra. Oke Pak Widrawan, ini kita sebelum membahas seperti apa metode dollar cost averaging, kiranya bisa dijelaskan dulu. Sebetulnya yang mempengaruhi fluktuasi harga di pasar itu apa saja ya Pak ya? Iya, kebetulan ada dua faktor yang mempengaruhi harga pasar. Pertama itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor di mana yang dialami oleh perusahaan tersebut sendiri, lebih kepada perubahan daripada jajaran direksi misalnya. Finansial laporannya kurang baik atau sangat baik, itu akan mempengaruhi faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal lebih ke makroekonomi, seperti perubahan regulasi, perubahan suku bunga. Contohnya seperti itu yang akan mempengaruhi harga pasar. Oke, ini pastinya ada ketidakpastian harga pasar ya selama ini Pak. Kalau begitu kiranya salah satu strategi pasar yang bisa digunakan apa saja? Kebetulan kita sedang mendiskusikan konsep investasi. Investasi itu sangat berhubungan erat dengan risiko. Dan risiko itu risiko terbesar itu adalah di mana sang investor itu tidak mengetahui apa yang diinvestasikan. Oleh karenanya kita ingin membantu para investor awal dengan memperkenalkan konsep dollar cost averaging. Konsep ini sangat mudah, yang hanya perlu diingat itu adalah konsep ini harus dilakukan secara rutin dan berkala. Rutin dan berkala. Jadi metode dollar cost averaging ini pasti populer digunakan dalam berinvestasi di reksadana begitu ya Pak ya. Betul. Kiranya di Indonesia apakah sudah cukup banyak diberlakukan atau bagaimana? Sudah cukup banyak. Kita di bank kami sendiri itu sudah memperkenalkan konsep tersebut. Dan hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep menabung secara berkala juga. Hanya bedanya kalau menabung itu lebih ke tabungan, tapi kalau dollar cost averaging ini lebih ke instrumen pasar modal. Oke, kalau begitu bisa dijelaskan lebih detail barangkali Pak, bagaimana cara kerjanya metode strategi dollar cost averaging ini dan juga pastinya seperti tadi disinggung bahwa investasi pastinya ada risiko. Kelebihan dan kekurangan strategi ini bagaimana? Dollar cost averaging ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Kelebihan itu merupakan suatu kelebihan. Kelebihan yang kedua adalah ini dilakukan secara rutin dan berkala. Jadi kalau contohnya misalnya kita memilih jangka waktu 3 tahun melakukan dollar cost averaging, maka selama tahun pertama sang investor dapat melakukan atau mendalami investasi yang dia lakukan sambil belajar lah selama setahun itu. Jadi menuju 3 tahun dia sudah tahu apa yang diinvestasikan. Kekurangannya itu adalah kadang orang tidak sabar ya Mbak Chandra ya. Jadi pengennya cepat dapat untung. Nah itu kadang dilihat sebagai suatu kekurangan bagi investor-investor yang ingin mendapatkan gain langsung. Jadi mungkin kekurangannya ini adalah jangka waktunya panjang aja. Untuk kita yang tertarik untuk menggunakan strategi ini, kiranya langkah-langkah apa yang harus diperhatikan ataupun dipersiapkan sebelum kita memakai strategi dollar cost averaging ini? Yang paling enak dari dollar cost averaging ini adalah semuanya dapat ditentukan oleh sang investor itu sendiri. Faktor yang pertama adalah jangka waktu. Berapa lama dia ingin berinvestasi. Disarankan lebih daripada setahun. Yang kedua adalah jumlah yang ingin diinvestasikan. Besarannya mau berapa. Yang ketiga adalah interval daripada investasi tersebut. Apakah mau mingguan, bulanan, kuartalan, atau semi-annual, atau even secara annual. Disarankan dilakukan secara bulanan, sesuai mungkin pendapatan yang diterima. Oke, jadi kalau saya ingin mengambil kesimpulan, kiranya investor jenis apa yang paling cocok untuk menggunakan strategi dollar cost averaging ini Pak? Mungkin lebih cocok bagi pemula ya Bu ya, yang ingin benar-benar mengurangi resiko dari gejolak pasar. Jadi jumlah investasinya itu disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang diterima mungkin secara bulanan gitu. Baiklah, terima kasih ya Pak Widrawan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh